Setelah tadi kita membahas terkait dengan perumusan indikator pencapaian kompetensi, tibalah saatnya kita melanjutkan bagian pembahasan berikutnya, yaitu masuk di pembahasan merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi sesuai dengan penyampaian awal yang Ibu sampaikan, bahwa rumusan tujuan pembelajaran ini merupakan bentuk tindak lanjut dari rumusan pencapaian indikator pencapaian kompetensi yang lebih diuraikan ke dalam rumusan-rumusan yang lebih spesifik, ya. Nah, jadi sekedar gambaran untuk terkait dengan tujuan pembelajaran, Ibu buka dulu salah satu file RPP yang Ibu lihat lumayan banyak rumusan tujuan pembelajarannya, ini dia ya. Nah, jadi seyogianya karena kita mengetahui bahwa tujuan pembelajaran ini adalah apa yang menjadi tujuan kita dalam melakukan suatu kegiatan belajar mengajar, maka di tujuan pembelajaran juga itu sama halnya dengan yang berlaku pada perumusan IPK, yaitu hendaknya menggunakan kata kerja operasional yang sifatnya terukur. Nah, perbedaannya kemudian, kalau untuk IPK itu bisa mengandung rumusan tuntutan suatu kondisi yang sifatnya masih umum. Sementara rumusan yang menjadi tuntutan yang berada pada tujuan pembelajaran itu sudah sangat spesifik. Bahkan jika kita mampu menyusun atau merumuskan tujuan pembelajaran dengan baik dan secara tertata rapi, secara sistematis, maka itu bisa langsung menjadi alat evaluasi kita, ya. Untuk memahami pernyataan Ibu ini, nanti kita coba dulu membahas merumuskan tujuan pembelajaran secara teori. Kita lanjut di tampilan slideshow ini ya. Oke, kita masuk. Nah, adapun tujuan fungsi dari rumusan tujuan pembelajaran yaitu adalah memandu guru dalam mengaitkan berbagai konsep muatan pelajaran dengan berbagai aktivitas ya. Jadi sama sebenarnya ini juga merupakan pembahasan lanjutan dari esensi dari indikator bahwa melalui rumusan IPK ataupun melalui rumusan tujuan pembelajaran ini akan menggambarkan bagaimana seorang guru ini menghubungkan antara apa yang ingin hendak disampaikan kepada peserta didiknya, kemudian dikaitkan dengan rencana aktivitas yang akan diberlakukan dalam KBM-nya sehingga tuntutan KD dapat tercapai. Nah, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, selama ini itu dikenal ada istilah yang lazim kita dengar. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu diupayakan memuat 4 hal. 4 hal itu dikenal dengan istilah ABCD, ya. Nah, ternyata ini ada kepanjangannya masing-masing. A itu menyatakan audience, B menyatakan behavior, C menyatakan condition, dan D menyatakan degree. Nah, sekarang mari kita membahas satu-satu apa maksud dari keempat kata kunci ini dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Kita mulai dari audience. Jadi yang menjadi audiens dalam kegiatan belajar mengajar itu adalah tidak lain adalah peserta didik. Jadi peserta didik ini menjadi subjek sekaligus, ini salah ketik ya, harusnya objek. Subjek sekaligus objek dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi kita mengetahui bahwa lazimnya dalam suatu KBM yang menjadi audiensnya itu adalah peserta didik. Jadi komponen yang pertama adalah audiens. Audiens dalam kegiatan pembelajaran adalah peserta didik. Dulunya dikenal dengan istilah siswa. Kalau sekarang lebih dikenal dengan istilah ini, peserta didik ya. Nah, sekarang kita masuk di B, behavior ya. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, behavior ini diartikan atau dimaknai sebagai aktivitas peserta didik. Ditulis dengan menggunakan KKO ya. Jadi seperti contoh, KKO itu memahami, mendemonstrasikan, menelaah, menerapkan, dan lain-lain. Ya, ini sudah ada tadi di daftar KKO. Jadi kata-kata kerja ini sudah ada di daftar KKO. Nanti bisa dilihat kembali lampirannya. Nah, penggunaan KKO dalam satu tujuan pembelajaran tidak boleh lebih dari satu. Ya, ini juga sama tadi pada perumusan IPK ya. Misalnya, siswa mampu memahami,
menjelaskan dan mengidentifikasi. Nah, berarti kan itu sudah lebih dari satu, ya. Nah, jadi dalam rumusan tujuan pembelajaran itu tidak boleh lebih dari satu KKO yang digunakan. Nah, dengan demikian siswa lebih fokus pada satu perbuatan sehingga pembelajaran lebih optimal. Nah, kalau ini sebenarnya ini untuk keperluan gurunya. Kalau misalnya dia lebih spesifik akan memudahkan juga gurunya untuk merancang kegiatan pembelajaran, ya. Jadi ketika kemudian di dalam rumusan tujuan pembelajaran ada kata KKU ini, berarti ini ada kaitannya dengan komponen yang kedua yaitu komponen B atau behavior. Lanjut di kata kunci yang ketiga yaitu kondisi. Ini dilambangkan dengan huruf C. Dalam bahasa Inggris, kondisi ini diartikan sebagai suatu keadaan. Ya, kalau diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia, condition, kondisi atau keadaan, ya. Nah, kondisi yang dimaksud dalam KBM itu dimaknai sebagai aktivitas yang dilakukan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran untuk mengukur suatu kemampuan. Nah, nanti untuk lebih memudahkan, nanti sebentar kita akan membahas lebih lanjut tentang salah satu contoh rumusan tujuan pembelajaran yang di dalamnya terdapat komponen atau unsur A, B, C, D. Lanjut di bagian keempat yaitu Dejri yang dilambangkan dengan huruf D. Dejri ini menggambarkan atau dimaknai sebagai tingkatan atau perilaku yang diharapkan, ya. Nah, untuk memaknai ini, mari kita mencoba menyimak beberapa contoh, ya. Nah, kita masuk dulu di contoh rumusan tujuan pembelajaran sekalipun lazimnya rumusan tujuan pembelajaran ini hanya berada pada KI 3. Kalau misalnya mau disatukan di KI 4, biasanya untuk tujuan pembelajaran kalau tadi di IPK itu dibedakan KI 3 dengan KI 4, nanti di rumusan tujuan pembelajaran antara KI 4 dengan KI 3 itu disatukan rumusannya, ya. Nanti sebentar kita coba memeriksa beberapa contoh. Kita masuk dulu untuk pembahasan di contoh rumusan kegiatan tujuan pembelajaran untuk ranah KI 3. Nah, dari rumusan ini rumusannya adalah diberikan daftar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, ini koma ya harusnya ya, bukan keliru. Peserta didik dapat mengklasifikasi contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat. Nah, jadi kita kembali ke kondisinya, ya. Kondisi tadi menyatakan aktivitas apa yang dilakukan peserta didik atau aktivitas apa yang diberikan kepada peserta didik untuk mengukur suatu kemampuan. Nah, aktivitas yang diberikan di sini adalah diberikan daftar peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ini adalah C-nya. Peserta didik. Tadi kita sudah mengetahui bahwa peserta didik itu adalah audiensnya. Dapat mengklasifikasi contoh perubahan. Nah, ini mengklasifikasi tadi yang ada kaitannya dengan mengandung KKO, ya. Berarti kalau yang ada kaitannya dengan mengandung KKO berarti ini ada kaitannya dengan B. Yang terakhir, dengan tepat. Nah, kita kembali tadi ke Dejrinya ya. Dejri menyatakan tingkatan perilaku yang diharapkan. Nah, ini biasanya ciri-cirinya itu dengan tepat, dengan teliti, ya. Nah, ini adalah contoh kalimat yang mengarah ke Dejrinya. Apa yang harus nampak ya? Perubahan apa yang harus nampak kepada siswa pada saat pengukuran itu dilakukan dengan teliti, dengan cermat, dengan tepat, dengan benar, ya. Itu semua adalah contoh kalimat yang menggambarkan bahwa ini ada konten Dejrinya. Nah, sekarang kita masuk di contoh berikutnya. Nah, ini sebenarnya masih sama ya, tapi Ibu hanya ubah sedikit. Nah, apa yang tidak ada di sini, kata dengan tepatnya tadi di bagian ini, Ibu hilangkan. Kemana dia? Nah, ternyata Ibu pindahkan ke sini. Jadi menentukan 5, memberikan 3 contoh, itu artinya dejerinya ya. Apa harapan yang bisa apa sih pencapaian yang diharapkan terjadi pada siswa setelah diberikan evaluasi tersebut, ya. Jadi ketika ada juga rumusan tujuan pembelajaran menentukan langsung secara angka atau menyebutkan misalnya nih menyebutkan 3 contoh ya, menjelaskan 4 contoh, menyebutkan 4 benda, itu sebenarnya adalah menggambarkan dejerinya.
peserta didiknya masih sama, yaitu kata peserta didik. Audiensnya masih sama, itu kata peserta didik. Kemudian kondisinya masih sama, diberikan daftar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, mengklasifikasi yang ada tadi hubungannya dengan KKO, berarti ini ada kaitannya dengan behavior. Nah, itu dia untuk contoh rumusan tujuan pembelajaran dalam ranah KI 3. Nah, kita menuju ke contoh berikutnya, ranah KI 4. Nah, ini tadi Ibu sudah berikan, apa aktivitas yang diberikan itu menunjukkan kondisi melalui kegiatan percobaan, peserta didiknya merupakan audiens, dapat menjelaskan, ya, menjelaskan secara lisan, ya. Nah, ini bisa jadi menjelaskan secara lisan, kita maknai sebagai mempresentasikan juga boleh, ya. Nanti dicocokkan dengan KKO-nya. Kalau ibu yang keliru mengambil kata, nah, tapi menjelaskan di sini juga bisa digunakan. Kalau menjelaskan secara lisan berarti ini masuk dalam ranah KI 4. Kalau menjelaskan secara tertulis berarti dia masuk ranah KI 3. Menjelaskan secara lisan perbedaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dengan tepat. Nah, dengan tepat ini tadi sama, ya, masuk di Dejri. Yang ada mengandung KKO-nya berarti ini terkait dengan behavior. Baik, itulah contoh perumusan pada rumusan tujuan pembelajaran pada KI 3 dan pada KI 4. Selanjutnya kita akan masuk di pembahasan melihat contoh RPP dan kita akan tindak lanjuti bagaimana rumusan tujuan pembelajarannya.